Bagaimana, teman-teman semua suara saya sudah jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana, sudah jelas suara Kakak ya? Oke. Nah, sebelum kita mulai, video kita pada pagi hari ini, Kakak perkenalkan diri dulu ya. Bagi yang sudah nonton video sebelumnya mungkin sudah tahu ya nama Kakak. Nama Kakak Diah Fahraini Nasution, biasa dipanggil Kak Diah. Nah, Kakak salah satu tentor di kelas Hukum mengenai materi kehamilan. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas 10 kasus mengenai kehamilan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 20 kasus kehamilan. Jadi, yuk mari sama-sama kita bahas soal-soal kehamilan.
Jadi adik-adik, yang jangan lupa ya, yang pertama kali harus kita perhatikan adalah pertanyaannya dahulu. Setelah pertanyaan, boleh kalian lihat option dulu, ataupun mau ke kasus dulu pun boleh. Nah, jadi kita baca dulu pertanyaannya ya. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Yang ditanya adalah pemeriksaan penunjang. Nah, jika yang ditanya pemeriksaan penunjang, maka kita lihat dulu bagaimana keluhan dan kira-kira apa diagnosanya. Nah, kita lihat di sini ya, keluhannya adalah terlambat haid selama 3 minggu. Kemudian hasil anamnesanya mual muntah di pagi hari sejak 1 minggu yang lalu. Hasil pemeriksaannya semuanya normal, palpasi abdomen tidak teraba massa. Nah, di sini diagnosanya kemungkinan ibunya mengalami morning sickness. Nah, kira-kira pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosa pada kasus tersebut itu apa? Kita bahas optionnya dulu satu-satu ya, Dik. HCG itu bisa jadi. Aseton itu tidak mungkin ya. Aseton itu adalah kandungan urin yang terdapat pada ibu hamil dengan hiperemesis. Nah, kemudian urin reduksi juga tidak mungkin. Karena urin reduksi itu adalah pemeriksaan pada ibu hamil dengan diabetes. Kemudian protein urin. Nah, itu juga tidak mungkin. Protein urin untuk yang preeklamsi dan eklamsi. Nah, sama dengan glukosa urin ini sama dengan urin reduksi ya, adik-adik ya. Sama dengan reduksi urin. Nah, jadi jawabannya adalah iya, benar. A, HCG. Kita lanjut lagi ya. Masih mudah bukan pertanyaannya? Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Nah, kasus yang nomor 2 ini, jangan lupa ya, tetap pertanyaan yang kita baca. Tanda apakah? Nah, yang ditanya adalah tanda. Tanda apakah yang sedang dialami pada kasus tersebut? Nah, jika tanda, maka kita tengok dulu keluhan ibunya. Ibunya katanya keluhannya sering buang air kecil. Merasakan mulas, tapi akan hilang saat istirahat. Mules, tapi akan hilang saat istirahat. Nah, berarti ini ada kemungkinan adalah his palsu. Ya, kadang-kadang ada kontraksi, kadang-kadang tidak ada. Kemudian hasil pemeriksaannya semuanya dalam keadaan normal ya. Tanda-tanda vitalnya juga normal. Nah, tanda apakah? Nah, jadi adik-adik, sangat-sangat penting untuk adik-adik itu untuk mengetahui materi. Jadi, kalau kita buta dengan materi, nah itulah yang menjadi kendala dengan kelulusan adik-adik semua. Nah, jadi, untuk lebih memantapkan lagi materi adik-adik, nah bisa bergabung dengan kakak-kakak di kelas. Oke? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu dulu pengertiannya satu persatu. A, tanda Hegar. Nah, tanda Hegar itu kata kuncinya adalah corpus uteri seakan terpisah dengan serviks. Nah, jadi tanda Hegar itu ketika kita melakukan pemeriksaan ataupun palpasi, itu corpus uteri seakan-akan terpisah dengan serviks. Nah, sedangkan tanda infarto ini adalah tanda persalinan. Oke, tanda persalinan. Nah, kalau tanda persalinan, ya sama-sama kita tahu ya, pastinya ada lightening, bloody show, kemudian ada pembukaan, kemudian kadang-kadang ketuban juga sudah pecah. Nah, itu adalah tanda-tanda infartu. Nah, kemudian kita masuk ke yang option C, tanda Gudel. Nah, tanda Gudel itu adalah cervix teraba lunak. Jelas ya, dari kasus itu nggak ada di situ dinyatakan bahwa cervix teraba lunak itu nggak ada. Nah, kemudian yang terakhir nih,
tanda Braxton Hicks. Nah, Braxton Hicks itu adalah His palsu. Nah, jadi udah ketahuan dong apa jawabannya. Iya, benar sekali. Jawabannya adalah E, tanda Braxton Hicks. Ya, His palsu. Karena katanya mulesnya akan hilang ketika istirahat. Oke. Kita lanjut lagi ke kasus nomor 3. Oke, kita lanjut ke kasus yang nomor 3. Biasakan ya, pertanyaannya dulu yang dibaca. Diagnosa apakah? Yang ditanya adalah diagnosa. Nah, kalau yang ditanya diagnosa, adik-adik, jadi kita itu harus fokus ke keluhan dan hasil pemeriksaan. Jadi jika ditanya diagnosa, tengok keluhannya dan hasil pemeriksaan. Nah, di sini kita lihat bahwa dia masih 2 bulan ya hamilnya. Kemudian keluhannya mengeluarkan darah dari jalan lahir sejak 2 hari yang lalu. Berarti ini kasusnya mengenai perdarahan. Kemudian hasil pemeriksaannya TFU 2 jari di atas difisis ketika di inspekulo keluar darah dari OUE, ada pembukaan porsium. Nah, seperti biasa ya adik-adik ya, kita harus tahu dulu teorinya. Nah, jadi impossible banget tuh, tidak mungkin deh kita bisa menjawab kasus kalau kita tidak tahu teori. Nah, jadi kakak akan menjelaskan mengenai teorinya. Oke, nah ini saya bahas mengenai perdarahan dalam kehamilan. Nah, jadi jika kita menemukan kasus mengenai perdarahan, jadi kita harus tahu deh kayak mana gambaran dari perdarahan itu. Nah, perdarahan dalam kehamilan itu ada 2 dia. Perdarahan pada kehamilan muda dan lanjut. Nah, perdarahan pada kehamilan. Nah, untuk lebih memudahkan adik-adik memilih optionnya itu, kita tengok jika usia kehamilannya kurang dari 22 minggu, nah itu berarti perdarahan pada kehamilan muda. Jika usia kehamilannya lebih dari 22 minggu, berarti perdarahan pada kehamilan lanjut. Nah, ingat ya. Sorry adik ya, ada intermezzo. Kita lanjut lagi, oke? Nah, jika usia kehamilannya kurang dari 22 minggu, tadi adalah perdarahan pada kehamilan muda.
Nah, kalau lebih dari 22 minggu berarti perdarahan pada kehamilan lanjut. Nah, jadi di sini di kasus dibilang katanya usia kehamilannya 2 bulan. Nah, kalau usia kehamilannya 2 bulan, berarti dia pada perdarahan kehamilan muda. Nah, kalau perdarahan pada kehamilan muda itu cuma 3 aja dia adik-adik. Kalau enggak CAT, mola, abortus tadi. Nah, kalau enggak CAT, mola, abortus. Nah, jika CAT, ya kehamilan ektopik terganggu, nah itu ciri-cirinya adalah nyeri perut bawah, nyeri bahu, nyeri goyang porsio, dan yang terakhir adalah kafum Douglas menonjol. Nah, sedangkan kalau perdarahan pada kehamilan mola, kalau mola itu udah jelas ya, mola hidatidosa adalah kehamilan anggur. Berarti itu janinnya tidak ada, bukan janin di dalamnya. Nah, jadi udah jelas DJJ. Kemudian gambar janin dan balot teman tidak ada. Ketika di WC ada gambaran badai salju. Nah, ini udah jelas ya, cat sama mola udah nggak ada. Di option pun memang ada. Nah, jadi kita masuk ke abortus. Nah, kalau abortus ini, Dek, kalau dari option kan yang A, blasted ovum. Blasted ovum itu adalah janin yang tidak berkembang. Nah, jadi hanya plasentanya saja yang ada di dalam kafum uteri. Berarti option kita hanya mengenai abortus. Nah, jika mengenai abortus, itu kita lihat dulu pembukaannya, deh. Semua kasus mengenai abortus, itu kita lihat pembukaannya dulu. Oke, sebelumnya kita bahas dulu satu-satu ya. Di sini kakak sudah menyusun pembagian abortus itu mulai dari yang paling ringan ke yang paling berat. Jadi cara menghafalnya itu yang dari ringan ke yang berat. Imminence, incipience, incomplete, dan complete. Nah, kalau imminence, perdarahannya itu hanya bercak. Kemudian ostium uterinya, OUE-nya ini, ostium uterinya masih tertutup. Besar uterusnya, besar rahimnya masih sesuai kehamilan. Masih sesuai usia kehamilan. Mulesnya itu kadang-kadang aja, jarang. Ya, jarang. Kemudian kita lanjut ke tahap yang lebih parah, incipience. Nah, incipience ini perdarahannya bisa sedikit, bisa banyak. Sedikit atau banyak. Ostium uterinya terbuka. Kenapa terbuka? Karena janin proses mau keluar. Nah, jadi janinnya itu udah mau proses keluar. Tapi besar uterusnya itu, besar rahimnya masih sesuai dengan usia kehamilan. Karena belum ada bagian janin yang keluar ya. Nah, sedangkan mulesnya adalah sering. Kontraksinya kuat. Mulesnya sering dan kontraksinya kuat. Dia seperti orang yang mau melahirkan. Nah, jadi incipience ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi, deh. Sedangkan yang imminence tadi, yang imminence, itu masih bisa diselamatkan. Yaitu dengan melakukan bed rest total atau tirah baring total. Incipience tidak bisa diselamatkan lagi. Oke, jadi di sini berbeda ya, Dek. Imminence, ostium uterinya masih tertutup. Nah, perdarahannya sedikit aja. Biasanya ibu hamilnya kena kecapean itu. Nah, kemudian sedangkan incipience, itu ostium uterinya sudah terbuka. Kenapa terbuka? Karena proses janin mau keluar. Makanya ostium uterinya terbuka. Nah, kemudian perut ibunya itu mules dan kontraksinya kuat, seperti orang mau melahirkan. Oke ya, tapi sini berbeda ya. Kita masuk ke incomplete. Nah, incomplete ini yang lebih parah lagi.
incomplete. Kalau dari bahasanya incomplete itu adalah sebagian sudah keluar, sebagian masih di dalam. Nah, perdarahannya sama, bisa sedikit atau bisa banyak. Osteomuterinya masih terbuka. Kenapa masih terbuka? Karena jaringan masih sebagian di dalam, belum keluar semua dia. Besar uterusnya, besar perutnya, udah mengecil dong, karena sebagiannya sudah keluar. Benar, sudah mengecil. Nah, mulusnya ini bisa jadi ada, bisa jadi enggak, tidak jadi patokan. Nah, jadi incomplete ini, ingat aja, kalau ada sisa-sisa jaringan di dalam kafum uteri, ya, sisa-sisa jaringan, incomplete tadi ya. Tapi kalau tidak ada sisa-sisa jaringan, baru incipient. Oke, kita masuk yang terakhir dulu, complete, biar kelihatan perbedaannya. Complete, namanya sudah complete ya, berarti semua sudah keluar, janinnya semua sudah keluar. Nah, complete ini perdarahannya sedikit ya adik-adik ya, karena semuanya sudah keluar. Sedikit. Ostium uterinya sudah tertutup. Jadi cervixnya itu sudah tertutup karena semua jaringan sudah keluar. Tertutup. Besar uterusnya, besar rahimnya bagaimana? Ya, pasti sudah mengecil. Karena semua jaringan sudah keluar. Mengecil. Ya, udah pasti mulus sudah nggak ada lagi itu. Tidak jadi patokan. Oke, dari sini kita tahu bahwa pembukaan itu cuma ada dua yang tertutup. Nah, yang tertutup itu cuma imminence dan complete. Jadi kalau dibilang bayinya masih ada di dalam, tapi ostium uterine tertutup, berarti imminence. Tapi kalau dibilangnya ostium uterine tertutup, tapi semua jaringan udah keluar, berarti complete. Oke. Nah, kemudian jika dibilang ostium uterinya terbuka, kemudian dibilangnya perutnya mulas, ada kontraksi, kemudian janinnya masih di dalam, berarti dia incipient. Berbeda jika ostium uterinya sudah terbuka. Oke, ostium uteri terbuka. Kemudian dikatakan bahwa sebagian jaringan sudah keluar atau terdapat sisa-sisa jaringan di dalam kafum uteri. Berarti itu dia masuk ke incomplete. Jadi kalau dari kasus, itu kita tahu katanya 2 bulan ya adik-adik ya. 2 bulan, udah jelas masuk pada perdarahan kehamilan muda. Kemudian katanya ada pembukaan porsio. Ada pembukaan porsio. Nah, tapi tidak ada dikatakan bahwa jaringannya keluar sebagian. Ada pembukaan porsio dan perutnya terasa mulas katanya. Nah, jadi jawabannya apa? Ya, perdarahan abortus incipient. Nah, jawabannya adalah B. Incipient. Oke, ini agak sedikit panjang ya mengenai perdarahan. Kita lanjut ke kasus yang keempat. Nah, seperti biasa, kita baca dulu pertanyaannya. Asuhan apakah? Yang ditanya asuhan. asuhan. Nah, kalau yang ditanya asuhan, kita harus tengok keluhannya, kemudian kita harus tahu diagnosanya ya. Nah, baru kita tahu asuhan yang bisa diberikan pada ibu apa. Jadi nggak usah dibaca kasusnya semua. Nah, kita tengok di sini dia hamilnya 3 bulan. Kemudian keluhannya keluar darah dari jalan lahir, berarti perdarahan dia kan. Nah, kemudian hasil pemeriksaannya semuanya normal. Ketika diinspekulo, ostium uterinya tertutup. Nah, ingat, jika mengenai perdarahan dan ada pembukaan, berarti dalam pikiran kita itu adalah dia mengenai abortus. Nah, berarti kita kembali lagi pada materi kita yang tadi. Kita tengok ya. Oke. Nah,
Di sini katanya in speculo ostium uterinya tertutup. Ya, serviksnya masih tertutup. Kemudian semuanya baik-baik aja. Perdarahannya ketika dia buang air kecil aja. Nah, di situ yang tertutup hanya ada imminence dan complete. Nah, berarti diagnosanya adalah abortus ini imminent. Nah, jadi di sini diagnosanya abortus imminent. Sebab perdarahannya cuma bercak doang pas buang air kecil aja, kemudian ostium uterinya masih tertutup. Berarti janinnya baik-baik aja dong di dalam. Nah, berarti diagnosanya abortus imminent. Tadi kakak bilang abortus imminent adalah abortus yang masih bisa dipertahankan. Jadi asuhan yang bisa kita berikan adalah obat antikoagulan, tak perlu. Rujuk, tak perlu. Periksa dalam juga tak perlu. Pasang infus, tak. Jadi yang diperlukan adalah bed rest total. Oke ya, jadi jawabannya adalah bed rest total. Nah, mungkin adik-adik ketika Zoom seperti ini, itu kurang puas ya dengan hasil penjabarannya. Karena terkadang karena faktor jaringan juga, jadi kurang nyampe gitu pembahasannya. Jadi kakak sarankan untuk adik-adik semua yang akan mengikuti uji kompetensi, ada baiknya mari sama-sama gabung di kelas UKOM. Jadi adik-adik itu puas bisa banyak bertanya dengan mentor. Karena selain pertemuan di kelas, kita juga ada kelas diskusi. Nah, udah pastinya ya adik-adik, untuk di kelas UKOM, sistem pembelajarannya tidak monoton. Karena kakak-kakak ataupun mentor-mentornya juga sangat humble dan funny. Oke, kita lanjut lagi ke kasus yang kelima. Nah, di kasus yang kelima, kita baca dulu pertanyaannya. Pemeriksaan apakah yang tepat pada kasus tersebut? Nah, yang ditanya adalah pemeriksaan. Nah, kalau yang ditanya ada pemeriksaan, berarti kita harus tahu dong, kira-kira diagnosanya apa. Nah, jadi kita bisa melakukan pemeriksaan penunjangnya itu kira-kira seperti apa. Nah, kita lihat dulu di sini ya, hamilnya 28 minggu. Kemudian katanya keluhannya keluar darah banyak dari jalan lahir tanpa nyeri. Tanpa nyeri berwarna merah segar sejak 4 jam yang lalu. Oke, kita kembali dulu lagi ya ke materi yang tadi. Nah, tadi kan kakak sudah menjelaskan mengenai perdarahan pada kehamilan muda. Sekarang kita lanjut pada perdarahan dalam kehamilan lanjut. Nah, perdarahan pada kehamilan lanjut tuh hanya ada 2, Dik. Kalau enggak plasenta previa, atau yang satu lagi solusio plasenta. Nah, kalau plasenta previa, ciri-cirinya adalah nggak ada nyeri, darahnya banyak, warnanya merah segar. Oke. Tidak ada nyeri, dan darahnya merah segar. Nah, adik-adik tahu ya, kalau plasenta previa itu adalah plasenta yang apa adik-adik? Ya, plasenta previa itu adalah plasenta yang letaknya tidak normal, yang abnormal. Kemudian solusio plasenta adalah lepasnya plasenta sebelum waktunya, ya, sebelum bayi lahir. Nah, ciri-cirinya adalah nyeri. Nyerinya ada. Nah, ini sakit banget ya adik-adik, karena plasentanya lepas. Kemudian warna darahnya itu merah kehitaman.
merah kehitaman. Merah kehitaman. Kehitaman. Nah, jadi beda ya, Dek ya. Plasenta previa itu nyerinya nggak ada, darahnya warna merah segar. Sedangkan kalau solusio plasenta itu dia nyerinya ada, kemudian warnanya merah kehitaman. Oke, kita kembali lagi tadi ke kasusnya ya. Tadi dibilang katanya tanpa nyeri dan warnanya merah segar. Nah, kalau warnanya merah segar udah jelas tadi ya, placenta previa. Diagnosanya kemungkinan PP. Placenta previa. Nah, pemeriksaan yang bisa dilakukan pada placenta previa itu adalah kalau reduksi urin tadi kita udah bahas ya, ini untuk diabetes dalam kehamilan, ya untuk diabetes. Kalau protein urin ini untuk preeklamsi, DE. Kalau HB ini untuk anemia ya, anemia. Nah, HT ini hematokrit ini biasanya harus ada pemeriksaan lab. Nah, sedangkan in speculo itu pemeriksaan dalam dengan memasukkan cocor bebek. Nah, itulah yang diperbolehkan pada pemeriksaan placenta previa. Jadi kalau kalian jumpa pasien dengan mengeluarkan darah warna merah segar dan banyak, jangan sesekali kalian PT. Nanti makin banyak darahnya. Maka yang diperbolehkan adalah dilakukannya in speculo. Oke. Kita masuk lagi ke kasus yang ke-6. Nah, pada kasus yang ke-6, oke adik, maaf ya kalau soalnya agak ketutupan ya. Nah, pada kasus yang ke-6, pemeriksaan penunjang apakah? Nah, ini tetap yang ditanya pemeriksaan penunjang. Tadi udah kakak sampaikan, kalau yang ditanya pemeriksaan penunjang, maka kita lihat, kita harus tahu keluhannya dan kira-kira diagnosanya apa nih. Gitu ya. Nah, di sini dikatakan dia hamil 28 minggu. Nah, yang ditanya pemeriksaan penunjang ya, Dek. Hamilnya 28 minggu. Kemudian keluhannya gerakan bayinya berkurang sejak 1 hari yang lalu. Nah, kemudian hasil pemeriksaannya TD-nya 170, presentasi kepala, DJJ-nya 120 kali per menit dan teratur. Nah, jadi kira-kira pemeriksaan penunjangnya apa? Untuk mengetahui apakah bayinya itu normal apa enggak gitu. Nah, kita harus tahu nih satu-satu deh optionnya. Kita bahas dulu yang amniocentesis ya. Amniocentesis itu adalah pemeriksaan cairan ketuban ya untuk mengetahui apakah ada kelainan pada janin atau tidak. Ya. Amniocentesis ini adalah pemeriksaan cairan ketuban untuk melihat kelainan pada janin. Nah, sedangkan yang lainnya, Dek, non-stress test, NST, ultrasonografi USG, kardiotografi CTG, kemudian oxytocin challenge test, OCT. Nah, dari yang option B sampai E, itu kegunaannya adalah sama, yaitu untuk mengetahui, untuk melihat perkembangan janin. Ya, jadi yang ini semua ini sama aja, untuk melihat perkembangan janin. Nah, cuman
perbedaannya adalah di cara penggunaan alatnya, kemudian kapan alat itu harus digunakan. Nah, itulah yang membedakan antara mereka semua. Kita bahas dari NST, ya. NST bukan Nasution ya, Dek ya. Non-stress test. Nah, NST ini dilakukan jika usia kehamilannya udah melewati dari TTP. Ya, usia kehamilan lewat dari TTP. Sedangkan di sini hamilnya masih 28 minggu ya, belum lewat TTP dia. Nah, kemudian USG. Nah, USG ada kemungkinan ya, kita udah paham semua USG itu seperti apa. Kemudian CTG, kardiotografi. Nah, kardiotografi ini biasanya diperuntukkan untuk salah satunya adalah untuk ibu dengan tekanan darah tinggi. Nah, untuk ibu dengan tekanan darah tinggi. Nah, fungsinya sama, Dek. Ya, untuk memantau DJJ juga, CTG ini. Kemudian yang terakhir ada OCT, Oxytocin Challenge Test. Nah, itu untuk mengukur DJJ juga. Ya, selama kontraksi berlangsung. Tapi ini digunakan untuk usia kehamilannya lebih dari sama dengan mulai dari 34 minggu. Nah, sedangkan di sini usia kehamilannya adalah 28 minggu. Tekanan darahnya pun ibunya normal. Jadi yang paling memungkinkan pemeriksaan penunjangnya adalah dilakukannya USG. Ya. Selain itu juga USG juga lebih simpel ya. Dan biasanya di biasanya dokter obgyn pun ataupun di rumah sakit dia lebih prepare ke USG. Oke, kita lanjut ke kasus yang ke-7. Nah, kasus yang ke-7, anjuran apakah yang tepat saat memberikan terapi pada kasus tersebut? Yang ditanya adalah anjuran saat memberikan terapi. Nah, kita tengok aja terapi yang diberikan ibunya itu apa. Nah, kita baca aja. Bidan memberikan terapi sederhana BCOM 1x1 dan SF 2x1. Nah, ini terapi yang diberikan oleh bidan. Jadi anjurannya apa paling tepat? Minum secara teratur bisa jadi. Minum dengan air hangat, ya nggak ada masalah sih, air biasa pun nggak ada masalah. Kunjungan ulang begitu obat habis. Nah, sebenarnya kalau obatnya udah habis, tapi kalau nggak ada keluhan, ya nggak usah balik lagi. Gitu. Kemudian hindari minum dengan teh, kopi, dan susu. Wah, ini bisa jadi. Minum obat dihentikan jika sudah tidak lelah lagi. Nah, jadi dari semua option ini, yang paling memungkinkan adalah hindari minum dengan kopi, teh, ataupun susu. Nah, itu sangat tidak diperbolehkan ya. Oke, kita lanjut ke kasus yang ke-8. Oke, seperti biasa kita baca dulu pertanyaannya. Penanganan apakah yang paling tepat? Baterainya sudah mau. Oke,
kita kembali lagi ke laptop ya. Maaf ya, intermezzo. Nah, penanganan apakah yang tepat pada kasus tersebut? Yang ditanya adalah penanganannya. Nah, kalau yang ditanya penanganan, kita harus tahu dong, kira-kira apa diagnosanya. Nah, untuk mengetahui diagnosanya, kita harus melihat keluhan ibu dan hasil pemeriksaan. Nah, di sini dibilang keluhannya adalah mengeluarkan darah segar lewat jalan lahir. Nah, mengeluarkan darah segar lewat jalan lahir. Kemudian hasil pemeriksaan keadaan umum pucat, HB-nya 8,4 gram. Ya, HB-nya sudah 8. Kemudian keluar darah merah segar lewat jalan lahir. Jadi ada kemungkinan dengan usia kehamilannya 31 minggu itu, maka dia mengalami plasenta previa. Ya, diagnosa kemungkinannya adalah plasenta previa. Jadi penanganannya adalah kalau kita jumpa pasien dengan perdarahan adik-adik, apalagi jika diikuti dengan HB-nya yang rendah, udah jelas itu ya, kita harus pasang infus untuk mengembalikan cairannya, kemudian inform consent dan wudhu. Jadi jawabannya adalah E. Infus, inform consent, dan wudhu. Oke, jangan lupa infusnya dulu. Oke, kasus yang nomor 9, diagnosa apakah? Nah, yang ditanya diagnosa apa? Nah, seperti biasa ya, kalau yang ditanya diagnosa, kita tengok usia kehamilannya, kemudian kita lihat keluhan dan hasil pemeriksaan. Nah, usia kehamilannya adalah 43 minggu katanya. Berarti sudah lewat TTP dong. Kemudian keluhannya sering keluar cairan dari kemaluannya. Wah, ada kemungkinan cairan ketubannya sudah merembes sejak 4 minggu yang lalu. Dan gerakan janinnya udah berkurang katanya. Kemudian ibu mengatakan bahwa nyeri perut ketika janin bergerak. Nah, hasil pemeriksaannya DJJ-nya 119 kali per menit dan terdengar sangat jelas. Nah, jika adik-adik paham teorinya, maka kalian bisa langsung jawab nih. Tapi di sini kita bahas dulu ya optionnya satu-satu. Nah, A, CAT. CAT ini mengenai perdarahan. Itu sudah tidak mungkin. Kita hapus. Karena kita di sini bahas mengenai cairan ketuban yang sudah merembes. Kemudian abortus, itu sudah tidak mungkin. Nah, polihidramnion bisa jadi. Solusio plasenta, tidak mungkin. Nah, karena dia tidak ada perdarahan katanya kan. Kemudian oligohidramnion bisa jadi. Berarti pilihan kita adalah poli dan oligohidramnion. Oke, kita bahas dulu ya mengenai poli dan oligo. Oke, kita mulai dari poli. Poli, namanya poli, sudah banyak. Berarti polihidramnion cairan ketubannya sudah banyak. Oke. Jika cairan ketubannya banyak, udah jelas, ibunya pasti sesak, karena perutnya besar ya. Ibunya sesak. Kemudian DCC-nya sulit teraba, ataupun sulit terdengar. Karena cairan ketuban yang terlalu banyak, sehingga DCC-nya sulit terdengar. Nah, sedangkan kalau oligohidramnion, itu adalah kebalikan dari poli, berarti cairan ketubannya sudah sedikit. Nah, kalau cairan ketuban ibu sedikit, berarti perut ibu mengecil dong. Nah, kalau perutnya mengecil, kira-kira DJJ-nya mudah nggak terdengar? Mudah banget. Berbeda dengan poli. Tadi DJJ-nya sulit terdengar. Kalau oligohidramnion, DJJ-nya mudah terdengar. Nah, karena air ketubannya sudah semakin sedikit, maka setiap pergerakan janin, ibu akan merasa kesakitan. Jadi, nyeri setiap pergerakan janin.
Nah, oligohidramnion ini biasanya terjadi karena cairan ketuban yang sudah merembes dan ibunya tidak tahu bahwa itu adalah cairan ketuban. Nah, jadi kira-kira yang sesuai dengan kasus yang kita bahas tadi yang mana? Poli atau oligo? Ya, jawabannya adalah oligohidramnion. Karena di sini dibilang katanya sering keluar cairan dari kemaluan sejak 4 minggu yang lalu. Gerakan janin juga sudah berkurang. Nyeri di perut ketika janinnya bergerak. Dan DJJ-nya terdengar sangat jelas. Jadi jawabannya adalah oligohidramnion. Kita lanjut lagi ke kasus yang ke-10. Anjuran bidan apakah untuk mengatasi keluhan? Nah, yang ditanya adalah anjuran bidan untuk mengatasi keluhan. Jadi kita tengok aja keluhannya, nggak usah kita baca lagi yang lain. Oke, kita tengok keluhannya apa tadi. Dia nggak haid lagi, kurang lebih 3 bulan. Keluhannya adalah mengatakan mual pada pagi hari. Kemudian menggunakan KB pil tapi tidak rutin karena lupa. Berarti, nah di sini dibilang plasma tesnya positif. Ibunya hamil. Nah dia mual muntah di pagi hari, berarti morning sickness. Jadi anjuran bidan untuk mengurangi keluhannya adalah kita tengok yang A, tinggi serat. Tinggi serat ini kalau susah BAB ya, baru tinggi serat, tidak mungkin. Tinggi protein, no, itu juga tidak ada kaitannya. Mengurangi gula, nah ini biasanya untuk pasien diabetes. Mengurangi garam, nah itu biasanya untuk yang preeklamsi. Nah yang terakhir adalah mengurangi lemak. Nah jadi adik-adik, terlalu banyak memakan lemak juga membuat mual dan muntah pada ibu hamil. Jadi bagi ibu hamil yang mengalami mual, itu diharapkan mengurangi makanan yang berlemak, ya seperti gorengan, kemudian mie sop, seperti itu dan lain-lain. Jadi jawabannya adalah E, mengurangi lemak. Kita lanjut ke kasus yang ke-11. Tindakan apakah? Yang ditanya adalah tindakan yang sesuai terhadap masalah tersebut. Nah, kita tengok dulu, kalau kita mau mengetahui tindakannya, kita tengok dulu masalah. Ini adalah kasus komunitas ya, adik-adik. Berdasarkan hasil survei mawas diri di desa endemik malaria, ditemukan 25% dari ibu hamil mengalami gejala malaria. Mengalami gejala malaria, 25%-nya. Berarti sudah ada yang terjangkit, yang sudah ada yang mengalami gejalanya. Setelah dilakukan observasi, masyarakat desa tersebut memiliki kebiasaan tidur di ruang terbuka. Jadi kira-kira tindakan kita apa? Yang A, membagikan kelambu, bisa jadi. Yang B, advokasi dinas kesehatan melakukan fogging, bisa jadi. Memberikan obat anti malaria, bisa jadi. Pemberdayaan masyarakat basmi nyamuk, bisa jadi. Yang terakhir adalah konseling tentang malaria pada kehamilan, bisa jadi. Jadi semuanya ini adalah bisa jadi dilakukan, tapi kita harus melihat yang mana prioritasnya di antara kelima opsi tersebut. Kalau sudah ada yang terjangkit gejala malaria, maka yang pertama kali kita lakukan adalah dikasih dulu obatnya. Nah, kita kasih dulu obat anti malarianya. Nah, itulah jawabannya C. Barulah bisa kita memberikan konseling. Kemudian kita bagikan dia kelambu. Kemudian kita bisa melakukan fogging. Nah, jadi jawabannya adalah C, memberi obat anti malaria pada ibu. Kita lanjut lagi ke kasus yang 12. Konseling apakah yang paling tepat dilakukan bidan pada kasus tersebut? Yang ditanya adalah konseling lagi. Nah, di sini kita lihat ya keluhannya apa. Ibu hamil 12 minggu, keluhannya mual muntah 4-5 kali sehari. Dan merasa khawatir akan mengganggu kesehatan janinnya. Khawatir dia akan mengganggu kesehatan janinnya. Hasil pemeriksaannya baik, semua baik. Suhunya juga bagus, tensinya biasa ya, kalau ibu hamil memang rendah. Turgor kulitnya juga masih baik. Jadi, kira-kira konseling yang bisa diberikan apa? A,
konseling rujuk ke rumah sakit. Nah, kayaknya nggak perlu ya kan dirujuk. Nah, kemudian yang B, konseling tanda bahaya trimester 1. Nah, kalau dia turgor kulitnya masih bagus, tekanan darahnya juga masih bagus, kayaknya nggak perlu di konseling tentang bahaya trimester 1, tidak perlu. Kemudian konseling untuk bed rest total di PMB. Ya, nggak perlu lah ya sampai nginep-nginep di PMB ya. Nah, kemudian konseling cara mengatasi hiperemesis. Nah, ini bisa jadi. Ini bisa jadi. Yang E, konseling perubahan fisiologis pada ibu hamil. Nah, ini bisa jadi juga. Nah, di antara kedua option ini, karena dia masih hamil anak pertama, nah, kemudian juga masih trimester yang pertama, nah, mungkin dia kurang edukasi. Nah, jadi yang paling penting dilakukan adalah konseling perubahan fisiologis pada ibu hamil. Nah, kita konselingkan dulu. Ya, ibu itu hal yang normal ya, karena peningkatan HCG, sehingga membuat ibu merasa mual muntah. Nah, setelah kita kasih konseling mengenai perubahan fisiologis, mungkin bisa lah kita lakukan setelah itu bagaimana cara mengatasinya. Nah, jadi yang pertama kali yang lebih prioritas adalah konseling perubahan fisiologis pada ibu hamil. Next, nomor 13. Nah, ini konseling aja nih dari tadi ya kasusnya. Konseling apakah yang paling tepat dilakukan? Nah, nomor 13 yang ditanya adalah konseling apa yang paling tepat. Kita baca juga keluhannya ya. Usia kehamilannya 36 minggu, keluhannya katanya cemas. Cemas dia karena sering nyeri perut tidak teratur. Nah, 36 minggu itu berarti udah 9 bulan ya dia, kurang lebih udah 9 bulan. Nah, jadi dia cemas karena nyeri perut tidak teratur. Nyeri perut tidak teratur itu bisa jadi dia sudah his palsu. Nah, hasil pemeriksaannya semuanya normal. TFU-nya 3 jari di bawah PX dan DJJ-nya 144 kali per menit. Semua normal. Nah, jadi konseling apa yang bisa diberikan? Kita tengok optionnya. Yang A, konseling cara mengedan. Nah, kayaknya di sini belum diperlukan ya kan, karena dia belum masuk ke ke tanda-tanda infarksi. Nah, jadi kita tengok lagi yang option B, konseling kebutuhan istirahat. Ini bisa jadi, tapi di sini kita harus fokus bahwa ibunya cemas dengan nyeri perut tidak teratur. Kemudian konseling persiapan persalinan. Ini bisa jadi. Konseling tanda bahaya persalinan. Ini nggak perlu. Karena kan itu bukan berbahaya ya. His palsu itu tidak berbahaya. Kemudian konseling pemberian dukungan mental. Nah, ini bisa jadi. Jadi di antara 3 ini, konseling kebutuhan istirahat, konseling persiapan persalinan, dan dukungan mental ini, di antara ketiga ini, yang paling prioritas adalah konseling persiapan persalinan. Karena di persiapan persalinan ini, disinilah disampaikan oleh bidannya, Bu, tanda-tanda persalinan itu seperti ini ya, Bu ya. Seperti apa tanda-tandanya? Nah, jadi ibu jangan cemas, yang ibu hadapi itu hanyalah kontraksi palsu, his palsu. Nah, jadi his yang sebenarnya itu yang akan ibu rasakan adalah seperti ini. Nah, itu kita jelaskan bagaimana tanda-tanda persalinannya, tanda-tanda infarksi. Nah, kemudian juga bisa kita sampaikan juga, ibu kira-kira mau bersalin di mana? Nah, tempatnya di mana? Kemudian disampaikan juga siapa yang akan menemani ibu. Nah, siapa yang akan menemani? Ya, asuhan sayang ibu lah ya. Nah, itulah konseling persiapan persalinan. Kira-kira barang-barang apa yang perlu dibawakan ibu kalau ibu nanti mau bersalin. Nah, jadi ibu juga cemasnya akan berkurang. Oke, jadi jawabannya adalah konseling persiapan persalinan. Kita lanjut lagi ke nomor 14. Kapankah waktu yang tepat? Kapan waktu yang tepat untuk kunjungan antenatal berikutnya? Kapan lagi ibunya harus datang? Kita tengok di sini katanya hamilnya 8 minggu. Mengatakan ini kunjungan pertama ya, kunjungan pertama, keluhannya mual muntah.
pusing dan lemas biasa ya, seperti morning sickness. Kemudian tekanan darahnya semuanya normal. Nah, jadi kira-kira kapan lagi Ibu ini datang? Nah, oke, nah begini ya adik-adik semua ya. Sebaiknya kita itu memeriksakan kehamilan itu setiap bulan. Nah, setiap bulan itu harus dilakukan pemeriksaan kehamilan, dipantau. Kayak mana perkembangan janinnya, bagaimana kesehatan ibunya. Nah, namun standar minimal pemeriksaan kehamilan itu hanya 4 kali. Nah, standar minimal ya, standar minimal. Minimal itu berarti nggak bisa lagi kita kurang-kurangi, nggak bisa ditawar-tawar lagi, wajib. Nah, trimester 1 itu 1 kali, trimester 2 itu 1 kali, trimester 3 2 kali. Jadi minimal itu 4 kali selama kehamilan. Tetapi alangkah baiknya itu setiap bulannya kita memeriksakan kehamilan kita. Nah, jadi kapan waktu yang tepat untuk balik lagi? Kapan kira-kira? Iya, 4 minggu lah. 4 minggu lagi, itu 1 bulan lagi. Oke, ini mudah ya soalnya. Kita lanjut ke kasus yang ke-15. Nah, ini yang ditanya diagnosa. Jangan lupa ya adik-adik ya. Kalau yang ditanya diagnosa, itu kita harus tengok usia kehamilannya, keluhan ibunya, dan hasil pemeriksaan. Sekali lagi, saya ingatkan kepada adik-adik, salah satu syarat untuk bisa lulus UKOM itu adalah kita harus benar-benar menguasai materi. Itu nggak ada negosiasi. Materi itu wajib tahu. Nah, jadi bagi adik-adik yang merasa perlu atau merasa kurang mengenai materi-materi untuk UKOM, itu adik-adik bisa bergabung di tim kelas UKOM Medan. Nah, nanti kita akan sering jumpa. Selain kita nanti ada pertemuan, kita juga ada kelas diskusi adik-adik. Nah, jadi pertanyaan yang adik-adik jumpai mungkin yang adik-adik nggak tahu jawabannya, nah itu bisa kita nanti bahas di kelas diskusi. Nah, jadi salah satu usaha yang bisa kita lakukan agar kita bisa lulus UKOM di tahun ini, di periode ini, adalah dengan mengikuti bimbingan di kelas UKOM Medan. Ya, oke, kita lanjut lagi ya ke kasus nomor 15. Yang ditanya adalah mengenai diagnosa. Nah, kalau yang ditanya diagnosa, kita tengok dulu usia kehamilannya. 20 minggu katanya. Kemudian keluhannya sakit kepala, nyeri ulu hati, penglihatan kabur, kemudian mual muntah. Nah, kita tengok tekanan darahnya nih 160 ya. 160. Protein urinnya udah 3. Aduh, protein urin udah 3. Nah, jadi Dek, kalau kita sudah tahu teorinya, kita pasti bisa langsung jawab. Nah, jadi di sini coba kakak jelaskan dulu ya, biar kita sama-sama tahu. Nah, kita bahas mengenai preeklamsi, PE. Preeklamsi itu ada 2. Ada ringan dan berat. Ciri-ciri bisa terjadi PE itu 3, Dedek. Harus ada 2 di antara 3 ini. Tekanan darah tinggi, ada odem, ada protein urin. Nah, itu dia. Harus ada 2 gejala di antara 3 ini. Ya. Tekanan darahnya tinggi, odemnya ada, kemudian protein urin ada. Oke, kita bahas mulai dari yang preeklamsi ringan. Di preeklamsi ringan itu tekanan darahnya mulai dari 140/90. Ya. Mulai dari 140. Oke, itu tekanan darahnya untuk yang ringan. Kemudian odemnya ada ya. Protein urinnya itu positif 1. Nah, biasanya di ringan itu protein urinnya hanya positif 1. Nah, kemudian di preeklamsi berat, itu tekanan darahnya lebih besar sama dengan 160. Jadi mulai dari 160/110, itu udah berat. Udah preeklamsi berat. Jangan lupa, ada odem,
dan kemudian protein urinnya ada. Biasanya dimulai dari positif 2 ke positif 3 dan seterusnya. Nah, jadi dimulai dari positif 2. Oke, jika dia datang kejang-kejang, udah pastilah itu eklamsi. Eklamsi kejang-kejang. Jadi kalau ada kasus, Dek, kejang-kejang kata ya, nggak usah lagi baca-baca itu tekanan darahnya, udahlah, eklamsi lah deh itu. Oke, jadi yang membedakan antara preeklamsi ringan dan berat, kita tengok tekanan darahnya dan protein urinnya. Nah, kalau tekanan darahnya katanya 140, 150, katanya kan, protein urinnya positif 1, ringan lah dia. Tapi kalau misalnya dia tekanan darahnya 160, seperti yang di kasus dibilang katanya tekanan darahnya 160. Kemudian protein urinnya positif 3. Nah, udah pasti ya, berarti preeklamsi berat. Benar, jawabannya D. Nah, kalau hipertensi, Dek, yang B itu hipertensi, itu nggak ada protein urin. Hipertensi itu nggak ada protein urin. Dan biasanya tidak disertai dengan odem. Itu dia hipertensi. Oke, kita lanjut ke kasus selanjutnya. Nah, apakah topik yang sesuai dengan pengembangan profesional bidan pada kasus tersebut? Apa topiknya? Kita baca dulu kasusnya ya. Keluhannya terlambat menstruasi 1 bulan. Hasil anamnesanya payudara besar, tegang, biasa ya. Sering DAK, mual pusing, TTP-nya semuanya normal, HCG-nya positif, berarti udah pasti dia hamil. Ya kan? Nah, jadi apa topiknya kira-kira yang sesuai? A. Aman dan nyaman selama hamil dan melahirkan. Nah, bisa jadi ya kan? Kemudian yang B. Semakin harmonis setelah persalinan. Wong dia baru hamil kok masa disuruh harmonis setelah persalinan, ya sudah pasti tidak itu ya. Kemudian yang C, nyaman selama masa pasca salin, pasti tidak. Kita masih hamil ini guys. Kemudian D, metode kontrasepsi terkini, apalagi ini masa disuruh KB dia ya kan. Kemudian yang E, ASI eksklusif, sudah pasti tidak. Nah, jadi ini gampang ya. Dari option aja kita sudah tahu. Jawabannya adalah A, aman dan nyaman selama hamil dan melahirkan. Oke. Kita lanjut lagi ke kasus nomor 17. Nah, jenis komunikasi apakah yang dilakukan bidan pada kasus tersebut? Yang ditanya adalah jenis komunikasinya. Nah, kita baca dulu ya kasusnya. Hamil 28 minggu katanya. Keluhannya sakit pinggang. Hasil anamnesanya minum air putih 2 gelas per hari. Bidan melakukan penkes tentang kebutuhan cairan. Nah, jadi bidannya melakukan penkes sama ibu hamil. Nah, jenis komunikasi itu ada 4 ya, adik-adik. Komunikasi. Dia ada interpersonal, ada intrapersonal, ada kelompok, dan ada massa. Nah, kita bahas dulu dari interpersonal. Nah, kalau interpersonal itu adalah komunikasi yang terjadi antara 2 orang. Nah, misalnya antara bidan dan klien. Komunikasi antar 2 orang. Nah, kemudian kalau intrapersonal itu adalah komunikasi dengan diri kita sendiri. Nah, ada yang lain. Nah, kita ngomong-ngomong sendiri sama diri sendiri. Kalau kalian tidak suka dengan teman kalian, pasti kalian ngedumel dalam hati dong. Nah, itu namanya intrapersonal. Komunikasi dengan diri sendiri. Nah, kalau kelompok, misalnya ada kelompok ibu hamil. Nah, si bidan ini memberikan komunikasi ataupun penkes kepada sekelompok ibu hamil. Nah, kalau massa, itu komunikasi secara umum, global. Ya. Jadi kalau kelompok itu adalah komunikasi
antara bidan dan kelompok. Kalau masa itu komunikasinya lebih luas deh, Dek, ya. Bisa jadi ya seperti televisi. Jadi komunikasi antara pembawa acara dengan media massa gitu, dengan orang banyak. Nah, kalau dari kasus ini kira-kira apa jawabannya, Adik-adik? Jenis komunikasinya apa? Berarti antara bidan dan klien. Ya, jawabannya adalah D, interpersonal. Oke, kita lanjut lagi ke kasus 18. Asuhan apakah yang sesuai dengan keluhan ibu? Nah, yang ditanya asuhan yang sesuai dengan keluhan. Jadi kita tengok aja keluhannya, Dik. Nah, apa kira-kira keluhannya? Keluhannya sering merasa sesak napas. Nah, ibunya katanya sering sesak napas. Kira-kira apa asuhan yang bisa kita berikan kalau ibunya sesak napas? A, tidur miring ke kiri. Nah, bisa jadi. Ya kan? Kemudian tidur miring kanan. Kita bilang lah bisa jadi ya kan. Mengurangi karbohidrat itu nggak ada hubungannya. Itu biasanya untuk yang diabetes. Tidur di, ini bukan suhuat ini ya, tempat yang datar. Nah, ini tidak. Banyak mengkonsumsi sayur dan buah. Ini untuk ibu yang susah BAB. Itu tidak. Jadi pilihannya kalau nggak miring kiri, miring kanan. Nah, jadi kira-kira miring kiri apa kanan? Ya, jadi jawabannya adalah ibu dianjurkan untuk tidur miring ke kiri. Fungsinya untuk apa? Untuk mengurangi tekanan pada daerah aorta dan vena cava, sehingga peredaran darah dan pemberian nutrisi menuju ke plasenta tidak terhambat. Jadi ibu dianjurkan untuk miring ke kiri. Kalau mau miring ke kanan tuh nggak apa-apa, tapi nggak ada juga efek sampingnya dan nggak ada faedahnya. Nah, ya kadang kalau ibu hamil tidur itu kan agak gelisah tuh ya. Ya nggak apa-apa, miring kiri boleh. Miring kiri lebih baik. Miring kanan ya nggak apa-apa, sebentar aja miring kanan, nanti miring kiri lagi. Yang nggak boleh itu adalah telentang. Apalagi kalau telan besi, telan paku, telan beling ya kan, enggak ya, bercanda ya. Jadi telentang itu yang tidak boleh. Oke, kita lanjut lagi ke kasus yang 19. Ya, airin comel, bener ya, Dek ya, ke kiri ya. Oke, kita lanjut ke kasus yang 19. Diagnosa apakah yang tepat pada kasus tersebut? Yang ditanya diagnosa. Ingat ya, Dek, kalau yang ditanya diagnosa, ini udah bolak-balik kakak bilang nih. Udah kering bibir kakak nih. Jadi yang ditanya diagnosa, kita tengok usia kehamilannya, keluhannya apa, dan hasil pemeriksaan. Oke ya, hamilnya 25 minggu katanya. Nah, dia cuma mau meriksa kehamilan aja. Nah, hasil pemeriksaannya, TTP-nya, nadinya, pernapasannya normal semua, perutnya besar, payudara tegang, terdapat linea serta alba, teraba gerakan janin, pada auskultasi DJJ di bagian perut atas pusat. Nah, DJJ-nya di bagian perut atas pusat. Nah, pada kehamilan yang normal, yang kepalanya itu di bawah, itu DJJ-nya akan terletak pada perut bagian bawah. Nah, di sini kan DJJ-nya terletak pada perut bagian atas. Nah, berarti kepalanya itu berada di atas. Nah, kalau kepala berada di atas, berarti namanya, ayo, ya, namanya adalah C. Ibu mengalami letak sungsang. Banyak nih, Dek. Napasnya pendek, tangannya odem, nyeri di punggung, susah BAB, wah, cemas menghadapi persalinan, ya kan? Kemudian letaknya memanjang. Jadi anjuran bidannya itu apa? Untuk mengurangi segala jenis keluhan tersebut. Kita bahas
bahas ya. Yang pertama adalah latihan Kegel. Nah, latihan Kegel ini biasanya dilakukan pada ibu nifas, jadi tidak mungkin ya. Kemudian latihan senam bisa jadi. Latihan jongkok. Nah, kalau jongkok ini identik untuk orang yang mau infartu, yang mau melahirkan. Ya, disuruh sering-sering jongkok biar supaya pembukaannya semakin cepat. Kemudian latihan mengedan. Nah, ini kayaknya kurang pas ya, karena masih 32 minggu hamilnya. Kemudian latihan pernapasan, ini bisa jadi. Nah, jadi pilihannya kalau nggak latihan senam, latihan pernapasan. Nah, kira-kira menurut adik-adik itu apa jawabannya? Ya, yang lebih tepatnya itu adalah latihan senam. Karena pada latihan senam ini dia sudah mencakup sudah mencakup latihan pernapasan juga ya. Latihan senam ini fungsinya sangat banyak. Adalah untuk meningkatkan, memperbaiki pernapasan, ya kan? Kemudian untuk mengurangi nyeri kaki, varises, odem, kemudian melatih teknik pernapasan tadi, memperkuat elastisitas otot-otot, panggul, dan lain-lain sebagainya. Jadi jawabannya adalah latihan senam. Ya, yang jawabannya adalah latihan senam ya, Dik ya. Yang E bisa juga latihan pernapasan, tapi lebih tepat ke latihan senam. Oke, alhamdulillah sudah selesai materi kita mengenai kehamilan. Jadi sekali lagi adik-adik ya, kakak sampaikan bahwa sangat-sangat penting buat adik-adik untuk memahami materi, ya. Nah, sehingga karena walaupun kita pandai di praktek, Dik, itu selalu ada kesenjangan antara praktek dan teori. Nah, jadi untuk lulus UPAM itu syaratnya adalah kita harus mahir di teori. Jadi, bagi adik-adik yang pengen lulus UPAM pada periode ini di tahun ini, ya, mari sama-sama kita gabung di kelas UPAM. Oke? Baik, adik-adik, jika masih banyak lagi pertanyaan yang ingin bertanya, ayo mari gabung di kelas UPAM. Kita ada kelas untuk yang online, ada juga yang tatap muka. Ya, pastinya kita tetap mengutamakan protokol kesehatan ya adik-adik ya, karena ini masih musim corona. Ya, kita doakan mudah-mudahan corona ini segera berlalu dan adik-adik dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih banyak atas partisipasinya semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.